pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita memasuki minggu kedua dari minggu sengsara Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya berpakaian seperti ini untuk menunjukkan kepada saudara sekalian, bukan karena saya kemudian ikut tradisional, bukan, tetapi maksudnya sekaligus menunjukkan kepada saudara sekalian bahwa di belakang kematian Yesus di kayu salib itu ada sesuatu yang hitam di belakang sana. Segala tipu muslihat, segala iri hati dan dengki, segala akar pahit dan luka batin yang menyebabkan kemudian Yesus mati di kayu salib. Tetapi jangan lupa, Ia mati supaya kita hidup. Ia menderita supaya kita berbahagia. Ia terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Mari sebelum lebih jauh mendengar firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau mengasihi kami semua. Kami berdoa supaya lembaran hitam di latar belakang kami hari ini betul-betul dilepaskan oleh Tuhan. Dan kami sungguh berdoa supaya kami mengalami mujizat dan keajaiban daripada Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, ya. Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai 25. Pasal 26 ayat 17 sampai 25. Matius pasal 26 ayat 17 sampai 25. Apa kata firman Tuhan? Ayat 21, mari kita baca bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Yesus mulai menyingkapkan bahwa ada seorang di situ, orang kepercayaan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus memberikan kepada kita kepercayaan, itu tidak main-main, saudara sekalian. Tetapi rupanya Yudas tidak bisa tahan dengan godaan Romamon atau uang, sehingga dia tega menyerahkan gurunya yang sudah menghidupi dia, memberi dia makan, memberi dia minum, memberi dia tempat tinggal, yang berjalan bersama dengan dia terus, yang sudah berkali-kali melihat mujizat Tuhan, tega menyerahkan dia dengan hanya 30 keping uang perak. Itu harga seorang budak belian pada masa itu. Jadi Yesus dihargai seperti budak belian.
Yesus yang sudah buat segala sesuatu untuk hidup Yudas selama ini. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh sadar hari ini. Dan mari kita bersama-sama untuk mengerti betul-betul apa yang Tuhan Yesus mau tumpas lewat kematiannya di kayu salib. Tuhan yang mau menumpas sifat-sifat kita. Apa itu sifatnya? Itu kacang lupa akan kulitnya. Air susu dibalas dengan air tuba. Kalau sekarang bukan air tuba lagi, tapi dengan racun sianida. Kan karena tindakan Yudas itulah kemudian Yesus mati di kayu salib. Saudara pemirsa, hari ini mengapa saya sampaikan firman Tuhan ini? Pada minggu kedua, minggu sengsara Yesus. Saya ingin menolong kita semua, saudara sekalian. Kenapa? Iblis bisa buat macam-macam supaya kita tergoda untuk mulai iri hati dan dengki, mulai simpan akar pahit dan luka batin, dan ujung-ujungnya kita mengkhianati orang yang sudah kasih kita makan selama 3,5 tahun. Itulah Yudas, kan? Jadi mari kita sungguh-sungguh mengerti hari ini. Itulah yang mau dipangkas oleh Yesus, mau dipotong oleh Yesus lewat apa? Kematiannya di kayu salib. Dan bila saudara merasa mungkin bukan saudara yang melakukan itu, tapi justru saudara yang diperlakukan seperti itu, saya ingin ingatkan saudara sekalian, engkau tidak akan bisa diberkati oleh Tuhan bila engkau masih menyimpan akar pahit, luka batin, dan dendam. Oleh karena apa? Oleh karena engkau dikhianati orang yang engkau sudah tolong. Dengar baik apa yang saya katakan. Dan Yesus contoh di sini yang luar biasa. Dan Yesus bisa bukakan itu kepada mereka sekalian, para murid yang lain. Dia katakan, satu orang nanti akan mengkhianati aku. Nah, apakah Yesus kemudian simpan akar pahit, luka batin, dan dendam? Oh tidak. Waktu disalib itu nanti kita pada kesempatan lain kita akan mendengarkan firman Tuhan itu. Waktu disalib Tuhan Yesus bilang apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah semua itu imam, orang Farisi, ahli Taurat itu sudah gila, tidak tahu apa yang dia perbuat? Maksud Yesus ialah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu adalah jahat. Bukan hanya jahat kepada Yesus, jahat kepada kemanusiaan. Orang muda yang sedang naik daun dipangkas oleh mereka. Ya, harusnya mereka bersyukur. Seperti Nikodemus kan? Akhirnya Nikodemus mau belajar, rendah hati dia. Dia datang kepada Yesus dan kita lihat ujung jalannya. Nanti sebentar, silakan baca ayat firman Tuhan itu. Ketika Yesus mati di kayu salib, mau dikuburkan, Nikodemus membawa apa? Itu minyak untuk apa? Untuk membuat Yesus jadi mumi. Cuma tidak kesampaian karena Yesus sudah terlanjur, sudah cepat-cepat bangkit dan itu orang mati. Saudara pemirsa, tidak ada, silakan saudara baca keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sesudah Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit kembali, dia tidak pernah satu kali pun menyebut nama Yudas. Walaupun alasan kasihan, misalnya, kita kan juga begitu, pura-pura kan? Kasihan sekali Yudas itu ya, sampai dia mati gantung diri, kata Yesus. Tidak ada saudara sekalian, tidak ada. Dan anehnya juga, luar biasanya apalagi, para murid juga ikut seperti Yesus. Hanya disebut nama Yudas ketika Petrus, nanti silakan baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 dan seterusnya, ketika mau menggantikan Yudas, barulah Petrus menyebut nama Yudas. Cuma satu kali itu saja disebutkan. Yesus sama sekali tidak sebutkan nama Yudas. Dia kan 40 hari kan tinggal dalam dunia ini, sudah dia bangkit dari antara orang mati. Baru dia naik ke surga. Tidak pernah sebut. Artinya apa?
Hari ini mari kita belajar saudara sekalian, bersih betul-betul hati kita seperti hati Yesus. Ada lagu lama dulu yang mengatakan, ke dalam hati Yesus ku masuki terus. Saya harap bahwa kita semua ingat kata-kata itu saudara sekalian. Saya juga manusia, kadang-kadang tergoda untuk simpan akar pahit, luka batin dan dendam. Ingat kesalahan orang. Ingat temperamen saya itu berat saudara sekalian. Tapi oleh anugerah Tuhan, maka kita betul-betul hari ini minta darah Yesus membersihkan kita sempurna, sehingga kita tidak akan pernah kemudian menyimpan akar pahit, luka batin dan dendam, dan tidak pernah ingat kepada kesalahan orang yang sudah kacang lupakan kulitnya, air sudah dibalas dengan air tuba. Hari ini mari kita bebas sempurna, karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengar bersama-sama. Kami berdoa supaya semua pemirsa, apakah pemirsa ini yang melakukan sikap kacang lupakan kulitnya, air susu dibalas dengan air tuba, atau kami diperlakukan seperti itu, kami ingin sungguh-sungguh bersih hari ini karena kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.